أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kemudian yang kedua, keterbaikan yang kedua menjadikan Al-Qur'an adalah malam yang dahsyat yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik ya. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan. Tapi Allah menggunakan lafal khairun, lebih baik. Lebih baik yang seberapa? Wallahu alam bisawab. Ya karena 1000 bulan itu gambaran yang luar biasa, kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan ya. Artinya apa? Siapa yang beramal di malam tersebut? Maksudnya siapa yang beramal di malam tersebut lebih baik dari beramal 1000 bulan. Nah, ini adalah optimalisasi umur luar biasa. Umur kita hanya sebagaimana kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqallu man yajuzu dzalik. Hanya sedikit umur umatku yang melebihi 70. Nah, di antara bonus yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya umat Muhammad sedikit bandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang ada di antara mereka ratusan tahun, mungkin sampai 1000 tahun ya. Kita umur 60 70 kemudian selesai. Padahal kita butuh amal soleh yang banyak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ada solusi bagi umat Islam agar bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya ya. Yang Rasulullah SAW berkata, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang belakangan tapi yang paling duluan masuk surga, kata Nabi. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita yang paling terakhir muncul tapi kita duluan masuk surga, di antaranya karena amal umat Muhammad lebih banyak. Di antara hal yang menjadikan amal mereka menjadi banyak, Allah kasih bonus namanya Lailatul Qadar. Siapa yang beramal di situ, maka seperti beramal 1000 bulan atau lebih baik. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih, sekitar 84 tahun. Taruhlah 84 tahun. Ya, taruh 84 tahun. Maka barang siapa yang setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka luar biasa. Bayangkan kalau dia 10 tahun dapat setiap tahun dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun. Berarti dia telah men-save 840 tahun. Kalau setiap tahun dapat Lailatul Qadar berarti 84 tahun sampai 10 tahun 840 tahun atau 830 tahun. Luar biasa. Siapa yang bisa ibadah 830 tahun? Enggak kuat. Tapi dengan karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin untuk bisa meraih keistimewaan tersebut. Nah, makanya saya ingin ngajak hitung-hitungan meskipun tidak seperti ini, tapi ini sekedar untuk hitung-hitungan. Jadi kalau kita taruhlah malam Lailatul Qadar 10 jam. Taruhlah 10 jam. Sekarang kalau di Jakarta azan maghrib 6, jam 6, kemudian azan subuh jam 4.30. Kira-kira 10,5 jam. Taruhlah kita bulatkan 10 jam. Kemudian nilainya lebih baik atau sama dengan taruhlah 83 tahun. Ya. Berarti 1 jam kurang lebih bernilai 8,3 tahun ibadah. 8,3 tahun ibadah ya. Coba dihitung berarti 1 menit berapa coba? 8,3 tahun bagi 60 coba. Coba dihitung matematika, saya juga belum hitung ya. Saya belum hitung juga. Sekarang saya mau hitung biar jelas kita tahu ya. 8,3 bagi 60 sama dengan 0,138 kali 365. 50 hari perhatikan ya. Jadi 1 menit kurang lebih 50 hari. Tapi kalau 1 detik berarti 1 detik bagi aja
50 hari bagi 60 ya. Hitung lagi kita. Enggak apa-apa ya. Ya. Bagi 60 sama dengan 0,841 hari kali atau ya kurang, berarti hampir kurang, tidak sampai sehari ya. Coba kali 24 sama dengan 20 jam. 1 detik bernilai kurang lebih 20 jam. Ini matematika sederhana untuk kita semangat ya, maksud saya. Mungkin saya salah hitung, coba nanti dicek lagi. Tapi ini sederhana agar kita semangat bahwasanya 1 detik yang kita lewatkan itu kalau kita baca Al-Quran seperti kita baca 20 jam. Ya. Hemat, benar-benar hemat umur. Maka seorang biar semangat. Tentunya tidak seperti ini ya. Artinya bisa jadi orang beribadah kurang daripada itu, tapi Allah ridhoi, maka Allah anggap sudah seperti lebih baik daripada 1000 bulan ya. Ini kalau, tapi ini sekedar menyederhanakan. Seandainya kita beribadah full ya, padahal tidak harus full. Tidak harus full, seorang boleh tidur ya, boleh tidur 2 jam berapa, yang penting Allah ridho dengan amal perbuatan amal soleh yang dia kerjakan ya. Tapi intinya ini sebagai gambaran agar seorang semangat. Dia tahu bahwasanya setiap detik yang dia lewatkan itu sangat bermanfaat. Maka jangan dia buat ngobrol, jangan dia buat nonton macam-macam, nonton berita yang enggak, nonton film, nonton sinetron, ngobrol yang enggak ada manfaatnya. Semua hendaknya dihabiskan pada yang perkara yang bermanfaat karena nilainya sangat spesial. 1 detik kira-kira 20 jam. Mudah-mudahan saya enggak salah. Mudah-mudahan saya enggak salah hitung. Ini terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Para malaikat turun dan ar-ruh. Tanazzalul yang menunjukkan tatanazzal, yaitu tanazzalu itu dari tatanazzal, yaitu malaikat turun enggak berhenti-berhenti. Malaikat turun terus-menerus. Terus. Waruh, bahkan Jibril juga turun. Jibril juga turun. Ya. Fiha, pada malam tersebut, untuk menyaksikan bagaimana agungnya atau dahsyatnya malam tersebut. Malaikat juga turun, malaikat Jibril juga turun. Ya. Malaikat Jibril juga turun. Mereka ingin menyaksikan dahsyatnya malam tersebut. Biizni rabbihim, mereka turun dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, dari segala urusan, ya. Min kulli amr, dengan izin mereka, dengan izin Rabb mereka. Dengan izin Allah tentunya maksudnya. Para malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salamun hiya matla'il fajar. Di sini dari segala perkara keselamatan malam tersebut sampai keselamatan malam tersebut hingga terbit fajar. Tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa tafsiran berkaitan dengan ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat dirahmatillah Subhanahu wa taala, malaikat turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Min kulli amrin salamun, dari segala perkara keselamatan, dari segala perkara keselamatan. Ada sebagian ulama berpendapat maksudnya untuk menjelaskan turunnya malaikat di bumi ketika itu untuk membawa keselamatan. Kenapa? Karena sering malaikat turun bawa azab. Sering malaikat turun bawa azab. Seperti orang-orang musyrikin yang sering minta, mana malaikat? Ya. Laula unzila alaihi malak. Bagaimana kalau Muhammad turun bersamanya malaikat? Kata Allah, ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzan munzarin. Dalam surat Al-Hijr kata Allah, kami tidak turunkan malaikat kepada mereka. Seandainya kami turunkan malaikat kepada mereka, mereka tidak akan ditunda, akan diazab. Malaikat sering turun datang azab, seperti malaikat yang mengadab kaum Lut. Allah kirimkan malaikat untuk mengadab kaum Lut. Ya, kemudian juga Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Hari di mana mereka akan melihat malaikat turun kepada mereka dan tidak ada kabar gembira bagi mereka, itu azab akan turun kepada mereka. Ya.
Makanya di sini Allah jelaskan malaikat turun ketika itu bukan untuk menurunkan azab, tapi untuk keselamatan. Makanya min kulli amrin salam, malaikat turun untuk bawa keselamatan. Karena malaikat terkadang turun bawa azab. Membawa keselamatan disebutkan juga oleh sebagian ahli tafsir, maka malaikat akan berjalan-jalan mencari orang-orang yang beribadah dan mengucapkan salam kepada mereka meskipun mereka tidak dengar. Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Malaikat memberi salam kepada orang-orang yang sedang beribadah di malam tersebut. Dan itu kebiasaan malaikat. Kebiasaan yang mereka lanjutkan sampai tatkala di surga. Di antara kebiasaan malaikat adalah memberi salam kepada para penghuni surga. Seperti dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar." Ya. Dan malaikat memasuki mereka penghuni surga dari segala pintu dan malaikat berkata, "Salamun 'alaikum bima sabartum," keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian masuk surga. Jadi malaikat memberi salam, mereka mencari hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, yang sedang baca Quran, yang sedang salat malam, yang mungkin sedang berbakti kepada orang tua, yang mungkin sedang bersedekah, diucapkan selamat oleh malaikat kepada mereka. Maka hani'an lahum, sungguh kebahagiaan, kegembiraan bagi mereka yang di malam tersebut malaikat mengucapkan salam kepada mereka sementara mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka di malam tersebut orang-orang yang main-main atau sedang bermaksiat, nonton yang enggak-enggak, sedang bergibah ria, sedang sangat merugi pada malam tersebut ya. Ini di antara tafsiran salam ya. Hiya hatta matla'il fajar, sebagian mengatakan salamun hatta maksudnya malam tersebut malam penuh dengan keselamatan. Malam penuh dengan keselamatan. Hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Di sini perhatikan hingga terbit fajar, hingga terbit fajar, sampai terbit fajar. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang kata hingga di sini. Khilaf. Ada yang mengatakan maksudnya, dan ini pendapat mayoritas, malam Lailatul Qadar berakhir dengan terbit fajar, azan subuh. Dan ini yang zahir daripada Al-Quran, karena malam memang dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, itu namanya malam. Berarti Lailatul Qadar, azan subuh Lailatul Qadar selesai. Sehingga subuh tidak termasuk dari Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua ini diisyaratkan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya, hingga di sini maksudnya hingga ujung ikut masuk ya. Misalnya saya pergi dari Jakarta sampai ke Bandung, maksudnya saya sampai bukan di perbatasan Bandung, saya masuk ke Bandung. Saya masuk ke Bandung, hingga di sini ujung ikut masuk. Ini pendapat kedua, secara bahasa mungkin. Kata hingga itu secara bahasa bisa jadi tidak masuk ujungnya, bisa jadi ikut masuk ujungnya. Seperti saya mengatakan, saya pergi dari Jakarta hingga ke Bandung. Apa maksudnya hingga ke Bandung? Apakah di perbatasan sebelum masuk ke Bandung, ataukah saya masuk ke dalam Bandung? Dua kemungkinan dalam bahasa Arab. Pendapat pertama mengambil kemungkinan bahwasanya ujung tidak ikut masuk, sehingga namanya malam berakhir dengan terbit fajar. Sehingga kalau sudah azan subuh Lailatul Qadar selesai. Azan subuh Lailatul Qadar selesai. Pendapat kedua, ujung ikut masuk, dan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Tahir bin Asyur bahwasanya subuh ikut masuk. Sehingga solat subuh ikut masuk dalam Lailatul Qadar. Maka seorang waspada agar dia jangan lalai solat subuh di malam Lailatul Qadar. Ya, menurut pendapat kedua, matla'il fajar, terbit fajar, masih masuk dalam Lailatul Qadar. Masih masuk Lailatul Qadar, sehingga salat subuh bagian dari Lailatul Qadar. Sehingga salat subuh bagian dari Lailatul Qadar. Ala kulli hal, dua pendapat di kalangan para ulama. Intinya kita Lailatul Qadar jangan lupa salat subuh ya. Mudah-mudahan masuk juga di Lailatul Qadar. Ini secara sederhana tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita kembali kepada malaikat yang turun banyak di malam tersebut. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, itulah hikmahnya kenapa ketika keesokan harinya cahaya matahari tidak begitu kuat, ya, tidak seperti hari-hari biasanya, karena tertutupi dengan sayap-sayap malaikat yang mereka sedang balik ke
ke langit, sedang balik ke langit. Sebagaimana mereka turun terus-menerus, mereka balik juga kayaknya ada tahapan sehingga matahari tidak begitu kuat karena terhalangi oleh malaikat yang kita tidak bisa melihat malaikat tersebut. Wallahu alam bisawab. Inilah tafsir sederhana dari surat Al-Qadar yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Sekarang kita bahas bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Tolong dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Kapan Lailatul Qadar? Ini poin yang penting untuk kita ketahui karena kita ingin mengejar Lailatul Qadar. Kita harus tahu Lailatul Qadar kapan ya. Ada secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama yang mengatakan Lailatul Qadar menetap pada satu malam tertentu, tidak berubah-ubah setiap tahun. Lailatul Qadar tidak berubah-ubah setiap tahun, tetap pada satu malam tertentu. Pendapat yang kedua, Lailatul Qadar berubah-ubah dari satu tahun ke tahun berikutnya, ya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar tetap permanen pada malam 27. Dan ini sebagaimana pendapat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan dia bersumpah bahwasanya Lailatul Qadar malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan tidak, Lailatul Qadar berpindah-pindah. Ini pendapat jumhur ulama. Hal ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih tahu oleh Allah tentang kapan Lailatul Qadar, tetapi dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar wa innahu talaha fulan wa fulan." Sungguhnya aku keluar untuk mengabarkan kepada kalian kapan Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan bertengkar, farufiat, ternyata Lailatul Qadar diangkat oleh Allah. Wa asa an yakuna khairul lakum, semoga lebih baik bagi kalian. Semoga lebih baik bagi kalian. Dan para ulama menyebutkan hikmahnya, di antaranya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dengan diangkatnya Lailatul Qadar maka orang akan tetap semangat ibadah di bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Karena yang mulia bukan cuma Lailatul Qadar doang. Lailatul Qadar memang super mulia. Tetapi 10 malam terakhir di malam bulan Ramadan juga mulia semuanya. Makanya di antara tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fajr wa layalin 'ashr", demi al-fajr dan demi 10 malam. Ada dua pendapat yang mengatakan 10 malam maksudnya 10 siang di awal bulan Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 malam bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan malam yang spesial. Di antaranya adalah Lailatul Qadar. Kalau diketahui Lailatul Qadar cuma malam 27 misalnya, orang akan cuek dengan malam-malam yang lain. Tetapi padahal setiap malam itu ada kemuliaannya, namun Lailatul Qadar lebih spesifik, lebih spesial. Ini cara hikmahnya. Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bishawab, Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang lain. Secara umum ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 21, ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 23. Ini pendapat yang menyatakan Lailatul Qadar permanen. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar malam 27 dan ada yang pendapat mengatakan Lailatul Qadar malam 29. Khilaf ini diantaranya disebutkan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah karena kita lihat berdasarkan hadis-hadis, ternyata Rasulullah SAW di zaman Nabi pernah Lailatul Qadar malam 21. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika itu Rasulullah mengatakan tentang Lailatul Qadar, di pagi harinya Rasulullah bermimpi Rasulullah SAW sujud di tanah yang becek, dan ternyata tahun tersebut terjadi pada malam 21. Malam 21 hujan, fawaqafal masjid, kemudian masjid karena terbuat atapnya dari korma atau daun-daun korma atau pelepah korma dan yang semisalnya, maka ada menetes air dari masjid, kebetulan menetes ke lokasi sujudnya Nabi SAW. Ketika Nabi sujud, maka Nabi sujud di atas becek sehingga dahi beliau becek, dan itu terjadi pada malam 21 bulan Ramadan, sehingga Lailatul Qadarnya malam 21 dan terjadi hujan. Oleh karenanya bisa jadi Lailatul Qadar hujan, bisa jadi hujan sebagaimana zaman Nabi SAW. Kemudian ada yang berpendapat Lailatul Qadar malam 23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu taala anhu. Waktu dia berbicara tentang Lailatul Qadar, mengatakan kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami bertanya kepada Nabi tentang Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, iltamisuha al-lailah, carilah Lailatul Qadar malam ini. Ketika itu malam 23. Sehingga sebagian lama berpendapat Lailatul Qadar malam 23. Kemudian Ubay bin Ka'ab berpendapat malam 27 karena dia pernah mengalami Lailatul Qadar malam 27. Rasulullah menyebut Lailatul Qadar itu ciri-cirinya di pagi harinya matahari tidak terlalu terik. Dan dia lihat ketika malam 27 besoknya matahari tidak terlalu terik seperti perkataan Nabi, sehingga dia mengatakan Lailatul Qadar malam 27. Malam 27.
Kemudian juga ada yang berpendapat malam 29 karena Rasulullah SAW pernah bersabda iltamisuha fi akhiril lailah. Carilah di malam yang terakhir dari bulan Ramadan, di malam 29. Carilah terakhir itu malam 29 karena Rasulullah SAW Ramadannya kebanyakan 29 hari. Rasulullah SAW kebanyakannya Ramadannya 29 hari. Dari sini pendapat yang lebih kuat bahwa Lailatul Qadar berpindah dari satu malam ke malam yang namun semuanya di malam ganjil. Iltamisu taharraw Lailatul Qadar fil witr minal ashr al-awakhir atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam yang terakhir. Maka syarat pertama seorang ingin menggapai Lailatul Qadar, maka dia harus bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir, terkhususkannya di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Karena setiap malam tersebut ada kemungkinan adanya Lailatul Qadar. Jika dia bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut saja, malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29, dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Dipastikan dia telah meraih Lailatul Qadar. Ini yang kita harapkan untuk kita dan untuk para pemirsa. Maka malam-malam ganjil tersebut jangan disia-siakan. Kita enggak tahu mana di antara malam tersebut Lailatul Qadar. Barang siapa yang berijtihad bersungguh-sungguh di 5 malam tersebut, maka dia telah beribadah lebih baik daripada 83 atau 84 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Karenanya Nabi SAW mengkhususkan 10 malam terakhir. Ya. Dalam hadis, karena Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu. Adalah Rasulullah SAW kalau masuk 10 malam terakhir dia kencangkan ikatan sarungnya. Itu maksudnya beliau tidak menggauli istri-istrinya. Adapun 20 malam sebelumnya Rasulullah SAW masih menggauli istrinya. Ya, tapi 10 hari terakhir Rasulullah SAW tidak menggauli istrinya lagi. Ya. Shadda mi'zarahu. Kemudian wa ahya lailahu. Rasulullah SAW hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan bangunkan istrinya. Apa maksudnya menghidupkan malamnya? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah SAW begadang. Dan ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidak begadang tapi mengurangi tidur. Tetapi mengurangi tidur. Kemudian jangan lupa juga membangunkan istri, ya, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW setiap tahun selalu membangunkan istrinya setiap malam, tetapi khusus Lailatul Qadar Rasulullah SAW atau 10 hari terakhir Rasulullah SAW bangunkan lebih cepat agar istrinya beribadah. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar boleh tidur, istrinya pun tidur. Rasulullah tidak mungkin memberikan yang, ya, kalau memang harus tidak tidur untuk Lailatul Qadar, harusnya istri Nabi tidak tidur, tapi rupanya istri Nabi juga tidur. Makanya kata Aisyah, aiqadha ahlahu, berarti Rasulullah SAW membangunkan Aisyah. Ini dalil bahwasanya seorang Lailatul Qadar boleh tidur, tapi jangan kelamaan, ya. Jangan sampai tidur lebih baik daripada tidur 1000 bulan, ya. tidur yang wajar, 2 bulan tidurnya, 2 jam oke, 3 jam oke, ya. Nah, tapi lebih daripada itu jangan. Kita berusaha untuk beribadah, minum kopi kayak apa kayak, yang penting semangat untuk beribadah, ya. Di antaranya ibadah yang bisa kita lakukan, ya, di antaranya baca Al-Qur'an, kemudian salat malam, ya. Makanya bagus kalau ada misalnya bikin program salat diperbanyak, ya, salat ronde pertama, salat ronde kedua, seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, agar orang-orang terisi waktunya. Mereka jam 1 harus bangun untuk salat sampai jam 3 misalnya, habis itu sudah siap-siap sahur, sehingga waktu mereka terpaksa untuk dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran, baca tafsir, ya. Bersedekah. Kalau sekarang bersedekah sangat mudah, meskipun kita di masjid kita bisa buka ATM banking, kemudian kita bisa kirim sedekah kepada orang yang hendak kita sedekahi, beri hadiah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan, terutama malam-malam ganjil. Intinya, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu manusia disuruh baca Quran 5 jam enggak kuat, ya, kecuali orang-orang spesial. Tapi kita tahu bahwasanya manusia ini namanya jiwa, memiliki kebosanan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam model ibadah. Lakukan ibadah apa saja, ya, yang bisa kita lakukan di malam-malam tersebut, baik yang i'tikaf maupun yang tidak i'tikaf, ya. Karena Lailatul Qadar tidak disyaratkan i'tikaf. Tentu kondisi yang terbaik untuk meraih Lailatul Qadar adalah dengan i'tikaf. Tapi jika tidak i'tikaf tidak jadi masalah, ya. Karena tidak harus, ya. Tetapi intinya jangan sampai di malam-malam tersebut ada waktu-waktu yang terbuang. Kita fokus beribadah sehingga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Wanita yang lagi ada halangan, ya, tetap juga beribadah, tidak terhalangi Lailatul Qadar, dia bisa baca Quran,
dia bisa berzikir, ya, tapi jangan pegang Al-Quran. Dia boleh baca Quran menurut pendapat yang lebih kuat, dan dia boleh berzikir, dan dia boleh bantu suaminya untuk bangun beribadah, bangunkan anak-anaknya, semangatin mereka. Dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang adalah berdoa di malam Lailatul Qadar. Bahkan sebagian salaf mengutamakan doa daripada yang lainnya, ya, karena doa di malam Lailatul Qadar sangat mudah dikabulkan, ya. Dan doa yang sangat agung adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah hamba-Mu ini. Ya, ini bisa dilakukan bagi wanita yang berhalangan. Inilah mungkin ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Allah mudahkan kita semua untuk meraih Lailatul Qadar. Siapa yang merugi pada malam tersebut, maka dia benar orang-orang yang merugi. Ya, man hurimaha faqad hurima al-khaira kullahu. Siapa yang terhalangi dari Lailatul Qadar, sungguh dia telah terhalangi dari segala kebaikan, ya. Wala yuhramaha illa mahrum, dan tidak terhalangi Lailatul Qadar kecuali orang yang benar-benar merugi. Wallahu a'lam bishawab.